dan suci namanya. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Tetap kami menyerahkan terutama renungan firman Tuhan. Tuhan mengurapi, memberkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan dari teman-teman seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali kita tujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, supaya kita tetap berada di jalur kebenaran Tuhan. Nah, untuk malam hari ini kami ingin mengajak kita merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan dengan judul Kebahagiaan dalam Memberi. Kebahagiaan dalam memberi. Mari kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Firman Tuhan berkata, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Nah, ini yang akan kita renungkan, idiom ini, ya, perkataan Tuhan Yesus ini, yang mengatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, seringkali kalau kita mengamati, itu sering banget, saudara. Pernyataan firman Tuhan yang adalah kebenaran, dan seringkali kalau Tuhan sudah berfirman itu menjadi hukum, ya, menjadi hukum yang terjadi di dunia ini. Tapi seringkali pernyataan firman Tuhan itu bertentangan dengan konsep dunia, konsep kita, yang kita masih diwarnai dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Nah, coba tuh ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau konsep duniawi kan kita ini lebih baik banyak mengumpulkan, lebih baik menerima daripada memberi. Karena menerima itu apa yang menjadi milik kita menjadi bertambah banyak, terkumpul lebih banyak, seperti itu. Dan ini menjadi falsafah umum di dunia, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ya toh? Bahkan yang sudah kaya raya, yang sudah punya banyak hal, punya kelimpahan begitu, masih juga mengumpulkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, begitu. Nah, coba kalau kita merenungkan hari-hari ini, pejabat-pejabat yang tertangkap karena korupsi dalam jumlah triliunan, korupsi kok triliunan, saudara ya, itu sudah kaya raya. Sebetulnya pejabat itu makan dari gajinya dan penghasilannya secara resmi itu sudah melimpah, saudara, sudah menikmati kelimpahan, tapi masih juga melakukan pencurian dengan mengkorupsi uang negara, uang rakyat. Dan jumlahnya luar biasa. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa konsep dunia ini kecenderungan dari manusia. Itu lebih baik mengumpulkan, lebih baik menerima, lebih baik punya sebanyak-banyaknya.
Nah, kalau memberi itu kan berkurang. Memberi itu suatu kerugian. Apa yang ada pada kita jadi tidak ada, jadi berkurang setidaknya seperti itu. Nah itu, jadi kalau konsep dunia ini kecenderungannya lebih baik menerima daripada memberi. Lebih baik mengumpulkan sebanyak-banyaknya daripada yang kita punya berkurang. Tetapi firman Tuhan berkata, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Nah, mari kita merenungkan kata berbahagia. Saudara-saudara, rasanya kita setuju bahwa kita manusia di dunia ini yang dicari adalah kebahagiaan. Bukan kekayaan kalau menurut saya yang utama, kebahagiaan. Kekayaan itu menopang kebahagiaan. Kaya punya banyak harta benda, banyak uang, tapi kalau tidak berbahagia, ya percuma kan. Kaya tapi sakit-sakitan begitu. Bisa membeli makanan enak-enak tapi nggak bisa makan. Nah, itu kan namanya tidak berbahagia. Yang dicari itu manusia itu kebahagiaan, kan begitu. Ya. Nah, yang gampang menjadi buah bibir itu kekayaan gitu. Kekayaan itu menopang kebahagiaan itu loh saudara. Nah, lalu di sini dikatakan yang lebih berbahagia. Nah, mari kita sebagai manusia mencari yang tidak bahagia, apa sedikit bahagia, atau bahagia, atau meningkat lagi, lebih berbahagia, paling berbahagia. Seperti itu. Nah, itu kalau kita merenungkan soal kebahagiaan, itu adalah menjadi tujuan banyak orang. Ya, makanya tujuan hidup ini sering dikatakan, kalau dirumuskan dalam sebuah kalimat, hidup di dunia kaya raya, bahagia sejahtera, mati masuk surga. Kan begitu kan, tujuan hidup itu begitu. Nah, sekarang firman Tuhan ini berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini apakah benar? Kalau ditinjau dari konsep duniawi, ya bertentangan. Lebih berbahagia yang punya banyak daripada membagi-bagikan, kan begitu. Nah, tapi firman Tuhan berkata begitu, dan firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan itu yang benar. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Nah, mari kita terima dengan hikmat. Kalau kita merenungkannya dengan hikmat Tuhan, baru nanti akan ketemu bahwa benar. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Kenapa? Karena kalau orang mampu memberi, itu berarti dia punya. Gitu. Orang kalau memberi sesuatu, itu mesti dia punya sesuatu yang diberikan itu. Bahkan kemungkinan punya lebih banyak lagi. Nah, kan berarti ini orang kaya, orang sudah berkelimpahan ini. Begitulah. Makanya firman Tuhan tidak bohong. Lebih berbahagia yang mampu memberi daripada yang meminta-minta, kan begitu. Ya. Lebih berbahagia bisa memberi daripada menerima. Dan bagi orang-orang yang sudah memiliki jiwa untuk memberi, dalam memberi itu ada kebahagiaan besar. Bahkan kadang-kadang memberi itu bukan dengan kelimpahan atau dengan sisa dari yang punya, tapi memberi dalam kekurangan, mempersembahkan dalam kekurangan. Mungkin yang dipunyai hanya itu, tapi diberikan. Dan sepanjang pengalaman, sepanjang pengalaman dan pengetahuan saya, orang-orang yang memiliki kemurahan hati itu oleh Tuhan yang Maha Kuasa diberi kemurahan. Tidak pernah kekurangan, saudara. Silakan aja saudara praktekkan nanti. Dan jangan lupa kita punya iman, ada Tuhan. Makanya kalau yang membagi-bagikan, yang memberi, itu tidak pernah kekurangan. Nah, ini dengan catatan kalau kita membagi atau memberi dengan benar. Karena ada hukum tabur tuai itu berlaku, saudara ya. Yang menabur akan menuai, dikatakan seperti itu.
oleh firman Tuhan. Tidak henti-hentinya akan ada yang menabur dan menuai. Nah, menabur harus di tempat yang benar. Kalau menabur di ladang yang salah, ya tidak akan panen. Tapi kalau menabur di tempat yang benar akan memanennya. Makanya firman Tuhan ini benar. Kalau kita menerimanya dengan hikmat Tuhan, jelas lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Karena itu nilai yang dapat saya bagikan adalah orang yang mampu memberi berarti punya, bahkan mungkin punya banyak. Jadi benarlah bahwa lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Sekali lagi, orang yang mampu memberi berarti punya, bahkan mungkin punya banyak. Jadi benarlah bahwa lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri perenungan kita ini dengan doa. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang dan temanya meneliti seluruh isi Alkitab. Ya, saudara yang setia mengikuti doa pagi akan bersama dengan kami dan tim di sini untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan yang doa malam temanya menjawab pertanyaan seperti barusan, juga tema-tema lain. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.